Selamat pagi anak-anak, kita jumpa kembali pada hari ini di tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 3. Muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu menemukan ide pokok dan informasi penting yang didengar. Anak-anak, untuk menemukan ide pokok dan informasi penting, kamu dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan saksama. Kedua, catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragrafnya. Serta gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Lalu dalam muatan IPS kita belajar letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Perhatikan peta letak geografis Indonesia berikut ini. Anak-anak, saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan unsur-unsur pada peta. Di mana unsur-unsur pada peta yang pertama adalah judul peta, yaitu yang menunjukkan isi yang akan digambar dalam peta, biasanya terletak di bagian atas. 2. Skala peta, ini adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dengan jarak yang ada pada peta. Lalu yang ketiga, simbol peta. Ini adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberi tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Yang keempat adalah legenda. Ini adalah berisi keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta yang mewakili kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Lalu yang kelima adalah inset. Ini berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta atau menunjukkan lokasi yang penting, tetapi kurang jelas dalam peta. Lalu yang keenam adalah garis astronomis. Ini adalah garis khayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang atau mendatar dan garis bujur atau tegak. Garis astronomis berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Lalu yang kedelapan adalah garis tepi, yaitu garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi 4. Lalu yang kedelapan, petunjuk arah atau arah mata angin, berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Muatan pembelajaran terakhir pada hari ini adalah muatan PPKN, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda juga merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta, di mana kongres tersebut dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang mengikuti kongres tersebut. Berikut ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat pagi.